Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda membayangkan harus mengangkat pedang kepada ayah kandung sendiri? Bagi kebanyakan orang, itu mungkin terdengar mustahil. Namun, itulah ujian yang benar-benar dialami oleh seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dalam Perang Badar. Beliau tidak mencari ayahnya sendiri untuk dibunuh. Bahkan beliau terus berusaha menghindarinya. Tetapi sang ayah yang masih membela kemusyrikan justru mengejar dan ingin membunuh anaknya sendiri. Ketika tidak ada lagi jalan untuk menghindar, satu tebasan pedang mengakhiri pertempuran itu. Peristiwa tersebut kemudian diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa keimanan harus didahulukan daripada ikatan keluarga ketika agama Allah diperangi. Siapakah sahabat yang sanggup melewati ujian sebesar itu? Dialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat yang diberi gelar langsung oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling terpercaya di antara umat ini, sekaligus salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bagaimana perjalanan hidup beliau hingga mencapai kedudukan yang begitu tinggi? Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pemuda Quraisy yang dipercaya Rasulullah SAW. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang termasuk dalam golongan paling awal memeluk Islam. Nama beliau adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah Al-Fihri Al-Quraisy. Namun, kaum muslimin lebih mengenalnya dengan kunyahnya Abu Ubaidah. Beliau berasal dari kabilah Quraisy, kaum yang sama dengan Rasulullah SAW. Sejak sebelum masuk Islam, Abu Ubaidah telah dikenal sebagai pribadi yang jujur, lembut, berakhlak baik, dan sangat menjaga kehormatan dirinya. Beliau bukan orang yang suka mencari perhatian. Tutur katanya tenang, pembawaannya sederhana, dan orang-orang merasa nyaman ketika bergaul dengannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah menyebutkan bahwa di kalangan Quraisy ada 3 orang yang paling mulia akhlaknya, paling pemalu, dan paling jujur dalam berbicara. Jika mereka berbicara, mereka tidak berdusta. Jika orang lain berbicara kepada mereka, mereka tidak tergesa-gesa menuduh dusta. 3 orang itu adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kesaksian ini menunjukkan bahwa kemuliaan akhlak Abu Ubaidah telah dikenal bahkan sebelum beliau menjadi salah satu tokoh besar Islam. Ketika Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq memeluk Islam, beliau langsung mengajak sahabat-sahabat terdekatnya kepada agama Allah. Di antara orang yang menerima dakwah itu tanpa ragu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau datang menghadap Rasulullah SAW bersama beberapa orang Quraisy yang juga memperoleh hidayah, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'un, dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Di hadapan Rasulullah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan keislaman mereka. Dengan masuk Islamnya mereka, jumlah kaum muslimin memang masih sedikit. Namun justru dari kelompok kecil inilah dakwah Islam mulai berdiri dengan kokoh. Sejak hari itu, kehidupan Abu Ubaidah berubah. Beliau tidak lagi mengejar kedudukan di tengah masyarakat Quraisy. Yang beliau cari hanyalah keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Pilihan itu ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kaum Quraisy mulai meningkatkan tekanan kepada siapa saja yang mengikuti Rasulullah SAW. Mereka menyiksa para sahabat dengan berbagai cara. Ada yang dipukul, diikat, dijemur di bawah terik matahari, dipaksa meninggalkan Islam, dan bahkan diusir dari keluarganya sendiri. Abu Ubaidah pun tidak luput dari tekanan itu.
Beliau mengalami apa yang dialami kaum muslimin generasi pertama di Mekah. Kehidupan mereka dipenuhi ancaman, hinaan, dan berbagai bentuk gangguan. Namun semua itu tidak membuat Abu Ubaidah mundur sedikit pun. Semakin berat ujian yang datang, semakin kuat pula keyakinannya kepada Allah. Beliau tetap bersama Rasulullah dalam setiap keadaan. Saat kaum muslimin lemah, beliau tetap setia. Saat jumlah mereka sedikit, beliau tetap bertahan. Ketika orang-orang Quraisy menawarkan berbagai iming-iming agar meninggalkan Islam, beliau tidak pernah tergoda. Kesetiaan Abu Ubaidah kepada Rasulullah bukan hanya dibuktikan dengan ucapan, tetapi juga dengan pengorbanan. Pengorbanan terbesar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat berangkat menghadapi pasukan Quraisy dalam perang Badar. Abu Ubaidah termasuk di antara para mujahid yang berdiri di barisan kaum muslimin. Di medan perang itulah beliau menghadapi ujian yang tidak pernah dialami oleh kebanyakan manusia. Bukan sekedar berhadapan dengan musuh, tetapi harus berhadapan dengan ayah kandungnya sendiri yang masih berada di pihak kaum musyrik. Ujian itulah yang akan mengangkat Abu Ubaidah menjadi salah satu sahabat yang paling mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya. Ujian terberat di Perang Badar. Tahun kedua Hijriah menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Di sebuah lembah bernama Badar, kaum muslimin yang hanya berjumlah sekitar 313 orang harus menghadapi pasukan Quraisy yang hampir 3 kali lebih banyak. Persenjataan mereka juga jauh lebih lengkap. Namun Rasulullah SAW tetap memimpin kaum muslimin dengan penuh keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu berada di barisan terdepan bersama para sahabat lainnya. Beliau tidak datang untuk mencari kemasyhuran. Tujuannya hanya satu, yaitu membela agama Allah dan melindungi Rasulullah SAW. Di tengah berkecamuknya pertempuran, Abu Ubaidah menyadari ada seseorang yang terus memburunya. Setiap kali beliau berpindah posisi, orang itu selalu mengikutinya. Setiap kali beliau menghindar, orang itu semakin mendekat. Abu Ubaidah tidak ingin menghadapi orang tersebut. Beliau terus berusaha mengalihkan arah pertempuran agar tidak harus bertarung dengannya. Sebab orang itu bukan musuh biasa. Ia adalah ayah kandungnya sendiri, Abdullah bin Al-Jarrah, yang masih berada di pihak Quraisy. Sebaliknya, sang ayah justru menjadikan Abu Ubaidah sebagai sasarannya. Ia datang dengan kebencian kepada Islam dan ingin membunuh anaknya sendiri yang telah mengikuti Rasulullah SAW. Riwayat tentang peristiwa ini disebutkan oleh para ahli tafsir ketika menjelaskan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Di antaranya oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir. Mereka menyebutkan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan Abu Ubaidah dan beberapa sahabat lain yang lebih mengutamakan keimanan daripada hubungan keluarga. Abu Ubaidah terus menghindar. Beliau tidak ingin menjadi orang pertama yang mengangkat pedang kepada ayahnya. Namun keadaan di medan perang tidak memberi banyak pilihan. Ayahnya terus mengejar tanpa henti. Setelah beberapa kali menghindar, Abu Ubaidah akhirnya berada pada posisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mundur. Jika beliau tidak bertahan, justru dirinya yang akan terbunuh. Saat itulah Abdullah bin Al-Jarrah menyerang. Abu Ubaidah pun mengayunkan pedangnya untuk mempertahankan diri. Tebasan itu mengenai lawannya hingga Abdullah bin Al-Jarrah tewas di medan Badar. Peristiwa ini sering disalahpahami. Abu Ubaidah bukan mencari ayahnya untuk dibunuh. Justru riwayat-riwayat yang ada menunjukkan bahwa beliau berusaha menghindari pertempuran dengan ayahnya selama masih memungkinkan. Namun, ketika sang ayah terus memaksa menyerang, tidak ada pilihan lain selain mempertahankan diri dalam peperangan yang sedang berlangsung. Bagi Abu Ubaidah,
keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya berada di atas segala ikatan dunia. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka, menguatkan mereka dengan pertolongan darinya, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah itu adalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 22. Ayat ini bukan mengajarkan untuk memutus hubungan keluarga. Islam tetap memerintahkan seorang anak berbakti kepada orang tua, meskipun keduanya berbeda agama, selama tidak diperintahkan berbuat syirik. Namun, jika seseorang memerangi Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin, maka loyalitas seorang mukmin tetap harus diberikan kepada agama Allah. Itulah pelajaran besar dari Badar. Abu Ubaidah tidak menjadi bangga karena peristiwa itu. Tidak ada riwayat yang menunjukkan beliau membanggakannya. Sebaliknya, keimanannya semakin kokoh dan ketundukannya kepada Allah semakin sempurna. Sejak perang Badar, nama Abu Ubaidah semakin dikenal di kalangan para sahabat sebagai seorang yang teguh memegang amanah, tenang dalam menghadapi ujian, dan mendahulukan perintah Allah di atas kepentingan pribadinya. Sifat-sifat itulah yang kelak membuat Rasulullah memberikan kepadanya sebuah gelar yang menunjukkan betapa besar kepercayaan beliau kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang paling terpercaya dari umat ini. Setelah perang Badar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu semakin sering dipercaya Rasulullah memikul berbagai tugas penting. Bukan karena beliau pandai berbicara, bukan pula karena berasal dari keluarga terpandang, tetapi karena beliau memiliki sifat yang sangat langka, yaitu amanah. Apapun tugas yang diberikan Rasulullah, beliau melaksanakannya dengan jujur dan penuh dengan tanggung jawab. Sampai akhirnya datang sebuah peristiwa yang menunjukkan kedudukan Abu Ubaidah di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, rombongan dari Najran datang menemui Rasulullah. Mereka meminta agar beliau mengirim seorang sahabat untuk menjadi penengah dalam perselisihan mereka. Mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, utuslah bersama kami seseorang yang dapat dipercaya untuk memutuskan perkara di antara kami." Permintaan itu tidak langsung dijawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Datanglah nanti pada petang hari. Aku akan mengirimkan bersama kalian seorang yang benar-benar kuat dan terpercaya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera tersebar di kalangan para sahabat. Mereka mengetahui bahwa siapapun yang dipilih akan memperoleh kehormatan besar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sendiri peristiwa itu. Beliau berkata bahwa pada hari itu beliau datang lebih awal untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dalam hatinya ada keinginan agar Rasulullah menunjuk dirinya. Sayyidina Umar berkata, "Aku tidak pernah menginginkan suatu jabatan seperti keinginanku pada hari itu." Beliau berharap mendapatkan gelar sebagai orang yang paling dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat selesai, Rasulullah memandang ke arah para sahabat. Beliau melihat ke kanan dan kemudian ke kiri. Sayyidina Umar berusaha agar dirinya terlihat. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mencari seseorang. Tatapan beliau akhirnya berhenti pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau memanggil, "Wahai Abu Ubaidah." Abu Ubaidah segera berdiri memenuhi panggilan Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah bersama mereka, putuskan perkara mereka dengan benar." Sejak saat itu, Rasulullah menyebut Abu Ubaidah dengan sebuah gelar yang kemudian dikenal oleh seluruh kaum muslimin.
Beliau bersabda, "Sesungguhnya setiap umat mempunyai seorang yang terpercaya, dan orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Gelar itu bukan sekedar pujian. Gelar itu adalah kesaksian langsung dari Rasulullah terhadap kejujuran dan amanah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tidak ada seorang sahabat pun yang iri kepada beliau. Mereka justru mengetahui bahwa Abu Ubaidah memang pantas menerimanya. Sifat amanah itu juga tampak ketika Rasulullah mengirim sebuah pasukan dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Abu Ubaidah. Pasukan itu berangkat dengan perbekalan yang sangat sedikit. Dalam riwayat Sahih Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma menceritakan bahwa Rasulullah mengutus sekitar 300 orang di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bekal mereka hampir habis. Abu Ubaidah membagikan makanan dengan sangat hemat. Pada suatu masa, setiap prajurit hanya memperoleh 1 butir kurma dalam sehari. Ketika para sahabat ditanya bagaimana mungkin 1 butir kurma cukup untuk sehari, mereka menjawab bahwa kurma itu mereka hisap perlahan-lahan. Kemudian mereka minum air setelahnya, sehingga rasa lapar sedikit berkurang. Mereka tetap taat kepada pemimpin mereka. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang membangkang. Abu Ubaidah juga tidak mengambil bagian lebih banyak untuk dirinya sendiri. Beliau hidup sama seperti pasukannya. Kesederhanaan itulah yang membuat para sahabat semakin menghormatinya. Dalam perjalanan itu pula, Allah memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Di tepi laut, mereka menemukan seekor ikan besar yang telah mati, yaitu ikan al-anbar. Rasulullah SAW kemudian membenarkan tindakan mereka memakan ikan tersebut ketika mereka kembali ke Madinah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Abu Ubaidah bukan hanya seorang pemberani. Beliau juga seorang pemimpin yang mampu menjaga ketenangan pasukannya dalam keadaan yang sangat sulit. Kepercayaan Rasulullah kepadanya terus bertambah. Namun, ujian yang lebih berat masih menanti. Pada perang Uhud, ketika kaum muslimin mengalami kekalahan dan Rasulullah SAW terluka di tengah kepungan musuh, Abu Ubaidah kembali memperlihatkan kecintaan dan pengorbanannya kepada Nabi dengan cara yang akan selalu dikenang dalam sejarah Islam. Mengorbankan giginya demi Rasulullah SAW. Tahun ketiga Hijriyah, kaum muslimin menghadapi pasukan Quraisy dalam perang Uhud. Pada awal pertempuran, kaum muslimin berhasil mendesak musuh. Namun, keadaan berubah setelah sebagian pemanah meninggalkan posisi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Pasukan berkuda Quraisy memanfaatkan celah itu dan menyerang dari belakang. Barisan kaum muslimin menjadi tercerai-berai. Dan di tengah kekacauan itu tersebar kabar bahwa Rasulullah SAW telah terbunuh. Sebagian kaum muslimin terkejut dan mundur, tetapi sejumlah sahabat tetap bertahan mengelilingi Rasulullah untuk melindungi beliau. Di antara mereka adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang tidak meninggalkan Rasulullah pada saat-saat paling genting. Bersama beberapa sahabat lainnya, beliau mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Nabi dari serangan kaum musyrikin. Ketika pertempuran mulai mereda, para sahabat melihat Rasulullah mengalami beberapa luka. Wajah beliau terluka, salah satu gigi seri beliau patah. Helm atau penutup kepala yang dikenakan Rasulullah terbuat dari besi yang memiliki mata rantai. 2 mata rantai itu menancap di pipi beliau akibat kerasnya serangan musuh. Melihat keadaan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segera menghampiri untuk mencabut mata rantai tersebut. Namun Abu Ubaidah berkata, "Biarkan aku yang melakukannya." Riwayat ini disebutkan oleh para ulama sirah, di antaranya Ibnu Hisham dalam Asyirah An-Nabawiyah, dengan asal kisah yang masyhur dalam kitab-kitab sirah. Abu Ubaidah memahami bahwa jika mata rantai itu ditarik dengan tangan, Rasulullah akan merasakan sakit yang lebih berat. Karena itulah beliau memilih cara lain.
Beliau menggigit mata rantai yang menancap di pipi Rasulullah dengan giginya sendiri. Kemudian beliau menariknya perlahan hingga berhasil terlepas. Saat mata rantai itu tercabut, salah satu gigi Abu Ubaidah ikut tanggal. Beliau tidak berhenti. Masih ada satu mata rantai lagi yang tertancap. Sekali lagi, beliau menggigit besi itu. Kemudian beliau menariknya hingga terlepas. Kali ini, satu gigi beliau yang lain ikut tercabut. Kini, pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersih dari mata rantai besi. Namun, Abu Ubaidah kehilangan dua giginya. Beliau sama sekali tidak memperdulikan keadaan dirinya. Yang beliau pikirkan hanyalah bagaimana Rasulullah terbebas dari rasa sakit. Melihat pengorbanan itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, Abu Ubaidah adalah orang yang paling tampan di antara orang yang ompong. Ucapan itu bukan ejekan. Itu adalah pujian atas pengorbanan sahabat yang rela kehilangan giginya demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejak saat itu, setiap kali kaum muslimin mengenang perang Uhud, mereka tidak hanya mengingat luka yang dialami oleh Rasulullah, mereka juga mengingat Abu Ubaidah, sahabat yang tanpa ragu mengorbankan bagian dari tubuhnya demi meringankan penderitaan Nabi yang sangat beliau cintai. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa yang akan memimpin umat Islam. Di sana terjadi musyawarah antara kaum Muhajirin dan Ansor. Dalam suasana itu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah. Beliau berkata, "Ulurkan tanganmu, aku akan membaiatmu." Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki seorang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Namun, Abu Ubaidah tidak menerima tawaran tersebut. Beliau menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Bagaimana mungkin aku mendahului seseorang yang pernah diperintahkan Rasulullah untuk mengimami manusia ketika beliau sakit?" Yang beliau maksud adalah Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Menurut Abu Ubaidah, Rasulullah telah memberikan isyarat yang sangat jelas tentang siapa yang paling layak memimpin umat setelah beliau, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Karena itu, Abu Ubaidah menjadi orang pertama yang mendukung pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tidak mengejar jabatan. Beliau lebih memilih menjadi pembantu yang setia daripada menjadi pemimpin. Sikap inilah yang semakin menunjukkan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya gelar sebagai Aminu Hazihil Ummah, orang yang paling terpercaya dari umat ini. Wafat karena wabah, tapi dijamin surga. Setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu wafat, kaum muslimin sepakat membaiat Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu diberi amanah untuk memimpin pasukan kaum muslimin di wilayah Syam. Beliau bukan hanya seorang panglima yang cakap di medan perang. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang hidup sederhana. Tidak ada kemewahan yang membedakannya dengan para prajurit. Beliau makan seperti mereka. Beliau berpakaian seperti mereka. Bahkan ketika Sayyidina Umar datang ke Syam, beliau melihat sendiri betapa sederhananya kehidupan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tidak ada istana, tidak ada perabot yang mewah. Yang ada hanya perlengkapan secukupnya untuk seorang muslim yang sedang menjalankan amanah. Di bawah kepemimpinan Abu Ubaidah, satu demi satu wilayah Syam berhasil dikuasai oleh kaum muslimin dengan izin Allah. Kota-kota penting seperti Damaskus, Hims, dan wilayah sekitarnya masuk ke dalam pemerintahan Islam. Namun di tengah keberhasilan itu, datang musibah besar. Di wilayah Syam menyebar wabah Ta'un Amwas, yaitu wabah yang menewaskan ribuan penduduk. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai salah satu wabah terbesar yang pernah menimpa negeri Syam. Ketika mendengar keadaan itu, Khalifah Umar bin Khattab sangat mengkhawatirkan Abu Ubaidah. Beliau menulis surat kepada Abu Ubaidah
agar segera meninggalkan daerah yang sedang dilanda wabah dan menemuinya. Setelah membaca surat tersebut, Abu Ubaidah memahami maksud Sayyidina Umar. Beliau tahu bahwa Amirul Mukminin ingin menyelamatkan dirinya. Namun, beliau juga melihat ribuan prajurit dan kaum muslimin yang dipimpinnya masih berada di tengah wabah. Beliau tidak ingin meninggalkan mereka. Lalu, Abu Ubaidah membalas surat Sayyidina Umar. Beliau menulis, "Wahai Amirul Mukminin, aku memahami keinginanmu. Akan tetapi, aku sedang berada di tengah-tengah pasukan kaum muslimin. Aku tidak ingin meninggalkan mereka hingga Allah menetapkan keputusannya terhadap kami. Karena itu, izinkanlah aku tetap bersama mereka." Jawaban itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika membacanya, Sayyidina Umar menangis. Orang-orang yang berada di sekitarnya melihat air mata mengalir di pipi beliau. Seseorang lalu bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah telah wafat?" Sayyidina Umar menjawab, "Belum, tetapi seakan-akan kematian telah dekat kepadanya." Riwayat ini disebutkan dalam banyak kitab sejarah dengan sanad yang hasan. Di antaranya oleh Imam Ahmad dalam Fadail As-Sahabah dan para ulama sirah. Tidak lama setelah itu, dugaan Sayyidina Umar menjadi kenyataan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tertular wabah taun Amwas. Ketika merasa ajalnya semakin dekat, beliau mengumpulkan kaum muslimin dan menyampaikan wasiat. Beliau berkata, "Aku berwasiat kepada kalian, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan, laksanakanlah haji dan umrah jika mampu. Hendaklah kalian saling menasehati. Nasehatilah para pemimpin kalian dengan baik. Janganlah dunia memperdaya kalian. Sekalian seseorang diberi umur 1000 tahun, pada akhirnya ia tetap akan menemui kematian." Tidak ada pembicaraan tentang harta. Tidak ada pesan agar keluarganya dimuliakan. Yang beliau pikirkan hingga akhir hayatnya hanyalah keselamatan agama kaum muslimin. Setelah selesai berwasiat, beliau menyerahkan kepemimpinan pasukan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tidak lama kemudian, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 18 Hijriah akibat wabah taun Amwas. Usianya diperkirakan sekitar 58 tahun. Kaum muslimin kehilangan salah satu sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kepergian Abu Ubaidah bukanlah akhir dari kemuliaannya. Jauh sebelum beliau wafat, Rasulullah telah memberi kabar gembira bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Hadis tentang 10 sahabat yang dijamin surga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh banyak ulama. Nama Abu Ubaidah disebut bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Beliau juga memperoleh gelar yang tidak diberikan kepada sahabat lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki seseorang yang terpercaya, dan orang yang paling terpercaya dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Abu Ubaidah telah wafat lebih dari 14 abad yang lalu. Jasadnya telah terkubur di tanah. Namun keteladanan beliau tetap hidup hingga hari ini. Beliau mengajarkan bahwa keimanan harus didahulukan di atas hubungan dunia. Amanah lebih berharga daripada kedudukan. Kepemimpinan adalah tanggung jawab, dan pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Itulah kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sahabat yang menghadapi ayahnya sendiri di perang Badar, rela kehilangan giginya demi Rasulullah, mendapat gelar orang paling terpercaya dari umat ini, dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semoga Allah meridhoi beliau dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang meneladani keimanan, kejujuran, dan amanahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.